Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersukacita kita bisa kembali berjumpa di dalam program Bible Study yang setiap hari Senin sampai Sabtu, kecuali Minggu dan hari libur nasional, kita adakan terus menerus. Saya percaya hari lepas hari kita semakin mengenal Tuhan. Kalau saudara rajin, tekun mengikuti acara ini, saya yakin saudara pasti akan semakin hari semakin mengenal Allah kita. Lewat peristiwa-peristiwa yang diceritakan di dalam narasi-narasi Alkitab ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita bagaimana saudara-saudara Yusuf akan pergi ke Mesir. Sebab seperti apa yang pernah kita pelajari bahwa di seluruh belahan dunia yang dekat dengan Mesir pada waktu itu terjadi kelaparan yang hebat. Satu-satunya tempat untuk mencari makanan hanya ke Mesir. Maka mau tidak mau, saudara-saudara Yusuf akan ke Mesir. Untuk apa? Mencari bahan makanan demi kelangsungan hidup keluarga mereka. Nah, pada pertemuan ini saudara, ada penggabungan pasal, yaitu pasal 42 dan 43 itu kita gabung menjadi satu. Karena peristiwanya sama. Perikopnya juga sama, pergi ke Mesir. Pergi yang pertama dan pergi yang kedua. Gitu ya, karena dua kali nanti orang-orang Ibrani itu pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Oleh sebab itu kita gabungkan dua pasal ini. Sebelum kita mempelajari, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita, menjamah kita, supaya kita betul-betul mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Shikirala rabaya 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 rabaya. Semua karena anugerah-Mu yang melimpah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau Allah
selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Yesus pegang erat tangan. Jangan tinggalkan kami, pegang erat tangan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya sandaran hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Amin Tuhan. Engkaulah jalan bagi kami. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan
kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Ya Bapa, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung, pertolongan-Mu tiada terhitung, kesetiaan-Mu tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Yes Tuhan. Bagaimana kami dapat menghitung kebaikan-kebaikan-Mu? Karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bagaimana kami bisa mengukur dalamnya kasih-Mu? Karena begitu dalam, begitu luas. Bahkan kadang apa yang tidak dapat kami pikirkan itu Kau berikan buat kami semuanya. Ini pengakuan kami kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Kami hanya dapat berkata terima kasih. Hanya dapat bersyukur atas anugerah ilahi ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karya-karya-Mu luar biasa. Sebentar kami akan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Belajar tentang sabda-sabda-Mu. Supaya kami lebih lagi mengasihi dan mencintai Engkau. Dan semakin mengenal pribadi Allah yang kami sembah dan kami layani. Urapi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Sementara kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya rasakan Roh Allah yang bekerja luar biasa ya saudara. Kalau kita benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan, rasa-rasanya kenikmatan yang tidak dapat diganti dengan apapun juga. Lalu kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, seperti langit yang membentang luasnya tak terhitung. Seperti kebaikan Tuhan, bagaikan lautan, samudra yang dalam tak terjangkau. Demikianlah kasih setia Tuhan buat kita semuanya. Nah, berhubungan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan itu tetap bekerja bagi keluarga Yakub atau orang Israel, orang Ibrani yang dipelihara Tuhan. Nah, di pasal yang ke-42 dan 43 ini saudara, intinya begini, bahwa ketika terjadi kelaparan di mana-mana, mereka mau tidak mau, keluarga Yakub ini mau tidak mau harus pergi ke Mesir untuk membeli gandum, untuk mencari bahan pokok makanan, yaitu gandum. Nggak ada jalan lain, saudara. Harus ke Mesir, karena di Mesir terjadi sebuah kegerakan pada waktu itu 7 tahun masa kelimpahan. Lumbung-lumbung Mesir penuh dengan makanan. Dan 7 tahun setelah itu terjadilah kelaparan yang hebat. Bukan hanya di tanah Mesir, tapi wilayah sekitarnya. Kanaan kena, saudara. Nah, berdasarkan peristiwa itu, maka Yakub atau Israel memerintahkan kepada anak-anaknya untuk pergi ke Mesir membeli gandum. Tanpa mereka tahu, di Mesir ada
keluarga mereka. Di Mesir ada orang pilihan Tuhan, orang Ibrani dari keluarga Yakub ini. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat saja, nanti akan kita jelaskan ya saudara. Begini, di pasal yang ketiga 42 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah Yakub mendengar kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayat 3, lalu pergilah ke 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi, di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Ini pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Ke-10 orang saudara Yusuf tadi saudara, pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Tapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, anak bungsunya, adik Yusuf, adik sedarah daging, seibu dengan Yusuf, yaitu lahir dari Rahel, tidak pergi. Karena Yakub berpikiran jangan-jangan dia nanti ditimpa celaka lagi. Benyamin ditahan di rumah, nggak boleh ikut. Makanya yang pergi 10 orang. Ya. Yehuda, Ruben, Lewi dan semuanya pergi. 10 orang itu pergi ke Mesir. Ayat 1-8 kalau kita baca selanjutnya saudara. Ketika 10 saudara itu menghadap mangku bumi Mesir atau Perdana Menteri Mesir, yaitu Yusuf. Mereka tidak mengenali pejabat itu sebagai Yusuf. Sebab 12 tahun sesudah berlalu, pemuda kurus ya, yang elok rupanya itu telah mereka jual. Dan sekarang tumbuh menjadi orang dewasa. Kini dia berdiri di hadapan mereka sebagai seorang yang paling berkuasa di Mesir. Tentunya bahasa, pakaian, sikap resmi mangku bumi atau Perdana Menteri di Mesir itu akan sedikit mempengaruhi Yusuf dalam penampilannya. Tetapi dari pihak Yusuf, begitu melihat 10 saudara itu datang, langsung mengenali saudara. Ini orang Ibrani, saudara-saudaraku. 10-nya tidak mengenal Yusuf, tapi Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu. Kalau kita baca selanjutnya itu saudara. Ya. Apa yang terjadi? Ya, singkat cerita, mereka mengutarakan niat untuk membeli gandum. Karena di tanah mereka terjadi kelaparan. Oke, beli. Transaksi jual beli udah terjadi. Nah, ketika itu Yusuf mulai menguji saudara-saudaranya. Sekali lagi ya saudara, kita tidak pernah menemukan dendam Yusuf kepada kakak-kakaknya. Kita tidak pernah melihat sakit hati atau akar pahit kepahitan dalam hati Yusuf kepada saudaranya. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang membuat saudara-saudaranya itu mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, itu bukan karena Yusuf, tapi karena ujian yang sedang diadakan. Nah, singkat cerita, mereka sudah membeli, ya, lalu ditanya, kalian dari mana? Ini Yusuf ya seolah-olah nggak kenal gitu ya. Kalian dari mana? Oh, kami dari jauh negeri Kanaan. Ngapain kamu kesini? Negeri kami terjadi kelaparan. Sehingga ayah kami menyuruh kami untuk membeli gandum di Mesir. Loh, kamu masih punya ayah? Gitu. Oh ya masih, sudah tua. Gitu. Kamu berapa bersaudara? Kami 12 bersaudara. Loh,
Yang dua mana? Gitu ya. Yang satu sudah meninggal. Yang satu lagi, adik bungsu kami tidak boleh pergi oleh ayah kami. Jadi ayah dan adik bungsu kami ada di rumah. Sebenarnya Yusuf udah tahu, saudara. Tapi sekedar mengorek, mencari kabar keberadaan ayahnya. Ingat ya, belasan bahkan puluhan tahun tidak ketemu dengan Yakub, tidak ketemu dengan Benyamin. Ayah yang sangat dikasihinya, dihormatinya, dan adik yang sangat disayanginya. Bertahun-tahun tidak pernah ketemu, saudara. Kesempatan ini dipakai untuk apa? Satu, mencari informasi tentang keberadaan ayah dan adiknya. Dan yang kedua, untuk menguji hati kakak-kakaknya. Apakah dia masih mengasihi Yusuf sebagai adik dan keluarganya. Oke, kalau begitu pulanglah ya, pulanglah gitu. Nah, Yusuf menguji dengan cara apa, saudara? Di dalam setiap kantong gandum yang dibawa itu tanpa diketahui mereka ditaruh satu benda. Ya, Yusuf menuduh saudara untuk menaruh suatu benda. Supaya apa? Supaya nanti mereka kembali lagi. Ya. Yusuf bilang, oke, kamu pulang. Tetapi ada satu hal yang membuat engkau bersalah. Kenapa? Karena ada uang yang ditaruh di tempat itu, saudara. Singkat cerita, mereka kembali. Waktu mereka kembali, saudara, begitu sampai di rumah, apa yang terjadi? Mereka, ini kok ada uang logam, kok ada uang dikembalikan. Kita membeli tapi uang kita utuh kembali. Waduh, gimana ini? Lihat itu. Ayat 28 dari pasal 42. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar. Dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang akan diperbuat Allah terhadap kita? Sampai di rumah mereka membongkar muatan gandum itu, mereka kaget. Wow, ini masih ada uang kita nih, gimana ini? Gitu. Ayat 29. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialami, katanya. Orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Kami dibentak, kami dituduh pengintai. Tapi kami katakan secara jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 bersaudara, yang satu sudah tidak ada. Kami 10, yang bungsu ditahan oleh bapak kami. Orang itu menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tapi kata kami orang jujur. Kami bukan pengintai. Diceritakan seperti itu, saudara. Apa yang terjadi? Intinya begini. Yusuf pengen Benyamin dibawa untuk diperlihatkan kepadanya. Nah, ketika seisi rumah orang Ibrani itu menemukan bahwa ada uang-uang untuk membeli gandum tapi yang di situ, saudara, mereka sangat ketakutan, bertawar hati. Waduh, kesalahan apa lagi ini? Gitu. Lalu terjadi, ya, Yakub ayah mereka, ayat 36, berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, Simeon tidak ada lagi, sekarang Benyamin pun tidak hendak engkau bawa juga. Jadi ketika mereka kedapatan ada uang di dalam itu, saudara, mereka ditahan, tidak boleh keluar Mesir. Jaminannya Simeon di penjara. Simeon di penjara, tidak dilepaskan. Yang pulang cuma 9.
Lalu orang itu, Yusuf bilang gini, engkau akan mendapatkan Simeon saudaramu, kalau yang bungsu engkau bawa kemari. Wah, ini seperti buah si malakama, saudara. Ini seperti sudah ketiban tangga, ya, ketiban benda, tangga pula begitu. Simeon ditahan, sekarang Benyamin diminta. Terjadilah sebuah konflik keluarga di dalam diri Yakub. Apa yang terjadi, saudara? Mereka minta, "Pak, biarlah Benyamin aku bawa ke sana." Karena permintaan mangku bumi itu seperti itu. Supaya Simeon dibebaskan. Apa jawab Yakub? Kalian itu ya, aku sudah kehilangan Yusuf. Sekarang Simeon ditahan di sana. Terus engkau akan mengambil Benyamin untuk dibawa ke sana. Itu mempercepat hari kematianku. Tapi apa kata Yehuda, saudara? Yehuda tampil. Untuk apa? Untuk menenteramkan bapaknya. Ya. Untuk apa? Untuk membuat bapaknya tenang. Yang terjadi lagi nih, Yehuda bilang, "Pak, sudahlah. Taruhan keselamatan Benyamin, aku yang tanggung. Taruhan keselamatan Benyamin, aku yang tanggung. Biarkanlah Benyamin aku bawa ke sana." Supaya apa? Supaya aku mendapatkan kasih karunia Tuhan dan kita mendapatkan berkat kemuliaan kembali. Yang terjadi, saudara, mereka kembali ke Mesir untuk mendapatkan berkat-berkat kemuliaan itu. Untuk mendapatkan makanan kembali. Tampilnya Yehuda untuk membela, untuk menyejahterakan keluarganya, untuk menyediakan makanan. Dulu Yehuda begitu sangat tidak mempedulikan keluarga. Sekarang dia tampil sebagai pahlawan keluarga. Supaya apa? Supaya keluarganya tetap dapat hidup dari makanan di Mesir itu. Apa yang dapat kita pelajari pada hari ini, saudara? Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Itu memang sudah rencana Tuhan. Karena pada intinya nanti mereka akan diperbudak menjadi orang asing di negeri Mesir. Seperti yang pernah difirmankan Tuhan kepada Abraham. Nanti mereka akan menjadi orang asing di negeri Mesir itu. Mereka menjadi budak di tanah yang asing itu. Lewat jalan apa? Lewat jalan Yusuf yang dijual ke Mesir. Tanpa mereka sadari, pelan-pelan penggenapan janji Allah ini, penggenapan firman Allah ini sedang digenapi. Sekarang yang ada di Mesir Yusuf. Tapi nanti pada akhirnya seluruh keluarga Yakub akan pindah ke Mesir. Nanti akan dapat 70 orang, saudara, yang pergi ke Mesir untuk menjadi orang asing di negeri itu. Kita belajar bagaimana setiap firman yang ada di perjanjian lama ini menggambarkan sebuah perjalanan rohani orang pilihan. Orang-orang pilihan, orang Israel, orang pilihan Allah untuk menggenapi rencana Tuhan. Di Mesir memang nanti mereka akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Sebab mereka akan diperbudak selama 400 tahun. Bukankah ini juga penggenapan Allah? Dari apa yang kita pelajari, perginya saudara-saudara Yusuf ke Mesir, itu skenario Tuhan. Supaya Israel atau Yakub dan keluarganya nanti pindah ke Mesir. Saudara, kadang Tuhan memakai peristiwa-peristiwa itu untuk menggenapi rencana dan janji-janjinya. Saudara lihat, ketika mimpi Yusuf, bulir-bulir gandumnya yang tegak berdiri, lalu 11 bulir yang lain itu sujud menyembah
kepada bulir Yusuf ini, apa yang terjadi? Digenapi. Ketika matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah Yusuf, rasa-rasanya tidak mungkin, tidak ada yang percaya, tapi digenapi. Mulai digenapi. Saya mau katakan bagi kita semuanya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada firman-Nya. Setiap janji yang diberikan kepada kita, setiap firman yang disampaikan kepada kita, itu pasti digenapi. Siapa yang sangka Kanaan terjadi kelaparan kalau bukan karena rencana Tuhan? Siapa yang menyangka kakak-kakak Yusuf bertemu dengannya di Mesir kalau bukan Tuhan yang mengaturnya? Siapa sangka nanti Yakub ketemu dengan anak yang paling dikasihinya, yang pernah mendapatkan kabar bahwa dia dicabik-cabik binatang buas? Siapa sangka? Semuanya diatur oleh Tuhan. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang sepertinya tidak mungkin terjadi, tetapi itu adalah janji Allah, percaya saja, pasti akan digenapi. Dari hal ini kita belajar, mari, manusia mereka-reka yang jahat, manusia mereka-reka yang tidak baik, tapi Tuhan memutuskan untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Seperti keluarga Yusuf mereka-reka yang jahat, saudara-saudara Yusuf mereka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Tetaplah hidup dalam kebenaran. Tetaplah hidup dalam takut akan Tuhan. Supaya kehidupan kita dipakai Tuhan. Bukan hanya menjadi berkat bagi keluarga, tapi juga berkat bagi orang lain. Ingat saudara, amanat agung. Pergi, jadikan sebuah bangsa muridku. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Yusuf tanpa disadari sedang menggenapi perintah Allah yang luar biasa ini. Menjadi berkat di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kalau hidupmu berkenan kepada Tuhan, kalau engkau punya karakter seperti Yusuf, engkau akan menggenapi amanat agung ini. Yusuf jadi berkat bagi keluarganya. Yusuf jadi berkat bagi orang Mesir. Dan Yusuf menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang kelaparan pada waktu itu. Demikianlah kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya keluarga kita. Jadilah berkat bagi siapa saja. Dengan cara apa? Tetap setia, percaya kepada janji Allah, dan selalu berpegang kepada firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pembelajaran di dalam kitab Kejadian pasal 42 dan 43. Bagaimana perjalanan saudara Yusuf pergi ke Mesir. Bukan hanya pertama, bukan hanya kedua. Tapi nanti pada akhirnya seluruh rombongan orang Israel, Bani Israel itu pergi ke Mesir. Ini bukan hal yang kebetulan karena kelaparan, bukan. Ini semua karena rencana Allah. Oleh sebab itu ya Bapa, ajar kami mengerti setiap rencana-Mu. Kalau kami dekat kepada Allah, kami intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengertian jalan-jalan mana yang kami tempuh. Seperti hari ini, kami belajar di kisah saudara-saudara Yusuf ini. Tanpa mereka sadari, mereka sedang menggenapi rencana Tuhan. Kami tahu sekarang, setiap langkah kami, orang-orang percaya, sesungguhnya sedang menggenapi rencana Tuhan. Selama kita ikuti apa yang Tuhan mau kita kerjakan, maka langkah demi langkah kita sedang menggenapi rencana Tuhan. Pada saat ini, pada saat kami pelajari pasal 42-43 ini, Yusuf sedang dalam kemakmuran di Mesir. Tapi saudara-saudara dalam kelaparan. Ada kontradiksi. Dulu Yusuf yang menderita,
karena perlakuan saudara-saudaranya. Sekarang saudara-saudaranya menderita dan dia harus mencari Yusuf. Kami tahu sekarang, pada akhirnya orang benar akan dimunculkan oleh Tuhan. Orang benar akan menjadi penyelamat bagi orang-orang yang hidupnya tidak benar. Itulah esensi kehidupan Kristen kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami memiliki karakter seperti Yusuf. Tidak pendendam, tapi menaruh belas kasihan, bahkan kepada orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, berkati Tuhan. Supaya kami semuanya mendapatkan anugerah daripadamu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.